Halo kawan-kawan Wisma Sri Kandi. Kali ini saya bersama Mbak Eta selaku apa? Dinamisator. Dinamisator di Jatam. Di Jatam Kaltim. Bisa dijelaskan Mbak pertama-tama Jatam itu apa sih bentuknya? Gimana sih pergerakannya gitu? Oke, jadi namanya Jatam Kaltim, Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur. Fokusnya pasti di Kalimantan Timur, isunya soal pertambangan batu bara kalau di Kalimantan Timur. Selain itu isu perempuan, gender, hak asasi manusia tentu saja, dan fokus yang penting juga soal lingkungan hidup. Jadi cara kerjanya adalah satu, kami coba bekerja bersama dengan masyarakat, utamanya mereka yang tinggal dengan dan hidup berdekatan dengan kawasan pertambangan. Kemudian yang kedua, pendampingan hukum, tapi pendampingan hukum ini kami kerjasama misalnya dengan LBH atau dengan ahli-ahli hukum gitu, bisa dengan AISEL atau organisasi-organisasi lain yang fokus untuk isu hukum ya, pendampingan hukum dan advokasi hukum. Jadi cara kerjanya lebih berjejaring gitu. Kemudian apa yang dikerjakan selain dua hal itu tentu kampanye. Jadi kami juga aktif untuk mengkampanyekan berbagai isu, utamanya isu lingkungan dan juga soal masalah-masalah pertambangan yang ada di Kalimantan Timur. Dia hadir sejak awal 2000-an, sekarang sudah umur sekitar 20 tahun gitu ada di Kalimantan Timur, mengawal isu lingkungan hidup dan pertambangan seperti itu. Kalau dari cerita Mbak sudah 20 tahun, udah cukup lama ya Mbak ya? Lumayan lama ya. Kira-kira kalau perbedaannya nih, dulu advokasi mengenai persoalan tambang di awal-awal Jatam itu terbentuk dengan yang sekarang itu gimana Mbak? Perbedaannya kali ya? Iya. Mungkin nggak banyak perbedaan yang terjadi karena memang Jatam bekerja dengan masyarakat ya, sehingga kalau dilihat perbedaannya mungkin dulu orang belum terlalu awam dengan isu pertambangan, utamanya pertambangan batu bara. Jadi sempat ada masa Jatam Kaltim itu tidak muncul di permukaan atau tidak ada karena memang generasinya terputus gitu. Tetapi dia mulai aktif lagi sekitar tahun 2004 kalau tidak salah ya, atau 2005 gitu. Sampai sekarang itu mulai aktif. Nah, perbedaannya dulu itu memang tidak menggunakan kampanye yang meluas, misalnya pakai media sosial, kampanye nasional dan internasional. Nah, sekarang itu menggunakan seluruh metode karena kan pertambangannya jumlahnya makin banyak. Dulu itu mungkin di awal 2000-an itu sekitar 5 PKP 2B, terus dia meningkat menjadi 11, terus naik lagi sampai jadi 30 sekarang. Lalu banyak tiup ketika otonomi daerah di awal 2000-an, kemudian di 2004 seluruh peraturan diberikan kewenangannya kepada kepala daerah, dalam hal ini kabupaten kota dipimpin oleh bupati dan wali kota. Mereka mengeluarkan sejumlah izin pertambangan. Jadi trennya memang agak berbeda. Mungkin dulunya itu kampanyenya nggak masif, sekarang lebih masif. Tetapi isunya yang dikawal tetap sama, dan metode-metode advokasinya bersama dengan masyarakat serta berjaring juga dengan koalisi-koalisi lain. Dulu mungkin nggak sebanyak sekarang ya, misalnya di tempat-tempat lain ikut membicarakan. Kalau dulu itu masih belum awam, sekarang sudah jadi makanan setiap orang, khususnya orang di Kalimantan Timur seperti itu. Berarti jika saya tarik nih dari penjelasan Mbak, berarti dulu agak segmented gitu ya, agak eksklusif gitu ya. Sekarang lebih berkoalisi gitu ya. Iya, bukan soal eksklusif atau tidak eksklusif. Dulu tuh orang belum terlalu paham. Jadi di Kalimantan Timur tuh eranya dulu kayu gitu ya. Kemudian ada minyak dan gas. Jadi ketika peralihan dari minyak, gas, kayu ke batu bara, itu orang kayak belajar hal baru gitu. Termasuk Jatam Kaltim. Kami juga belajar hal baru pada saat itu, kawan-kawan terdahulu misalnya itu belajar hal baru. Jadi memang karena tren yang dipelajari baru juga, sehingga pada saat itu memang yang kami kerjakan soal pertambangan batu bara saja. Dan sekarang karena kita sudah melihat banyak jaring ya, dibantu oleh media sosial, kemudian ada yang membicarakan dari hulu misalnya Kalimantan Timur, terus di hilir ada Pulau Jawa, Sumatera yang mengkonsumsi batu bara melalui PLTU itu jadi saling terhubung gitu. Jadi sekarang
Perbedaannya sih itu aja ya. Kalau dulu orang masih baru-baru belajar dan sekarang udah mengetahui ini hal yang umum gitu, orang sudah paham. Tetapi eh, apa namanya, penegakan hukum misalnya, kemudian jaminan keselamatan masyarakatnya, penguatan hak veto masyarakat rakyatnya itu juga semakin semakin dipersempit dengan adanya regulasi-regulasi yang memberatkan masyarakat untuk mempertahankan ruang hidup kan. Karena kan izin banyak, Kalimantan Timur itu ada 1.404 izin gitu, belum lagi yang ilegal. Catatannya yang ilegal itu 151, bisa bertambah sih itu tahun 2021. Sekarang bisa jadi sampai 200-an tambang ilegal gitu. Di Kalimantan Timur itu tren baru lagi soal tambang ilegal. Kalau yang saya lihat sih seperti polanya seperti ada pembiaran gitu ya, ada pembiaran dari pertambangan ilegal, bahkan lubang-lubang bekas tambang yang tidak direklamasi, itu kan sudah terlihat jelas adanya pembiaran di situ. Nah, menurut Mbak itu pembiaran itu memang sengaja dilakukan atau karena rumitnya proses administrasi itu? Saya kira bukan soal pembiaran ya, tapi yang pertama itu dugaan kami memang kita nggak siap, satu negara ini, pemerintah misalnya tidak siap untuk mengelola sumber daya alamnya ya, menjadikan itu sebagai komoditi, dan itu dibongkar secara masif gitu, secara besar-besaran, terus pengelolaannya tidak dipahami secara baik gitu. Aku tidak tahu kenapa tidak dikelola dengan baik. Sebenarnya banyak ahli yang menyebutkan bisa saja dikelola dengan baik, tetapi karena mereka membukanya dengan cukup besar, dan ternyata misalnya kami belajar di tahun 2016, sejak 2014 ke 2016 kami belajar kenapa ya perusahaan-perusahaan yang legal misalnya mereka kok nggak pergi nutup tambang nih gitu, lubang-lubang yang ditinggalkan karena ada kematian sejak tahun 2011, kok nggak ada yang mau nutup ya, apa alasan mereka? Alasannya nggak ada duitnya. Ternyata pas kami periksa memang biaya untuk memulihkan suatu kawasan dari pasca pembongkaran pertambangan batubara itu lebih mahal biaya pemulihannya. Dan sedangkan di aturannya misalnya jaminan reklamasi itu jumlahnya cukup kecil, bahkan pernah dirilis oleh pemerintah provinsi Kalimantan Timur melalui dinas SDM. Mereka menyebutkan ternyata duit untuk mereklamasi satu kawasan yang sudah diberikan pusat itu nggak cukup. Jadi memang jumlahnya kecil sekali gitu. Selain pemahaman kita soal pengelolaan sumber daya alam yang belum memadai, kemudian yang kedua ternyata tidak diperhitungkannya biaya-biaya itu. Ini belum termasuk orang-orang yang harus berhadapan dengan masalah-masalah kriminalisasi misalnya, kehilangan sumber-sumber mata pencaharian misalnya. Jadi ini nggak pernah dihitung secara serius oleh negara, dalam hal ini misalnya pemerintah, baik dari pemerintah kabupaten, kota pada saat itu hingga sekarang misalnya peraturannya sudah berpindah ke pemerintah pusat, itu nggak pernah dijelaskan, tidak pernah dihitung secara detail, tidak pernah disampaikan kepada masyarakat secara terbuka, sehingga kita sebagai masyarakat pun bingung gitu mau memproses ini seperti apa, menerima atau menolak seperti apa. Selain itu, ketika terjadi sesuatu masalah, prosesnya juga sangat sulit untuk masyarakat mendapat keadilan di sana dan dikriminalisasi. Karena itu banyak ya. Kemudian kasus pelanggaran HAM berat gitu. Misalnya di Kutai Barat pada saat itu ada tambang namanya PT Klian, dia tambang emas, salah satu tambang emas, dan ada pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan juga terjadi. Sehingga memang berbagai masalah ini itu walaupun kita jadikan itu sebagai lapor, tidak pernah digubris oleh pemerintah. Mengapa hal ini mereka nggak mau gubris atau nggak mau direspon cepat? Karena ini kan masalah di depan mata ya, bukan sesuatu yang ditutup-tutupi. Mereka juga punya kewenangan. Kenapa tidak mau langsung ditindak? Kami menduga memang ada hubungannya gitu. Bisa para pemodal ini membiayai acara-acara pesta-pesta elektoral, misalnya pemilihan bupati, pemilihan gubernur, wali kota, pemilihan calon-calon legislatif melalui partai-partai, hingga pemilihan presiden gitu. Kami berkolaborasi misalnya di tahun 2019 ketika pemilihan presiden Jokowi, kawan-kawan
coba melihat siapa tuh yang membiayai pesta ini gitu ya, pesta demokrasi katanya. Ternyata kita lihat mereka adalah pemilik tambang, mereka punya perkebunan kelapa sawit yang skalanya luar biasa besarnya, bahkan mereka yang duduk juga di kementerian, mereka juga yang punya kuasa terhadap regulasi, sehingga rasa-rasanya ini memang apa yang mereka ciptakan atau yang mereka gunakan itu hanya untuk melayani mereka sendiri, bukan untuk keselamatan warga, bukan untuk perlindungan terhadap perempuan dan anak di masa depan, khususnya di Kalimantan Timur. Seperti itu. Jadi Mbak, kemarin kan saya sempat diskusi juga kan sama dengan teman-teman yang ada di sekolah sakti anti korupsi dan krisis iklim ini. Saya sempat diskusi, mereka tuh bilang hanya ada dua cara pertambangan itu masuk ke sini, yaitu dengan cara korupsi dan intimidasi kekerasan. Nah, apakah benar seperti itu, Mbak? Ya, itu cara kami melihat ya, Jatan itu selalu melihat dua cara memasukkan satu izin pertambangan gitu ya. Yang pertama mereka mengintimidasi dulu. Mengintimidasi itu mengintimidasi ruang artinya. Jadi kalau cerita soal ada warga digusur karena mau pertambangan masuk, ada sejumlah RT menerima uang untuk digunakan yang diberikan oleh orang pihak perusahaan. Jadi intimidasi ini saya jelaskan ada dua. Jadi intimidasinya yang halus, ada yang kasar. Yang kasar itu fisik, misalnya digusur tiba-tiba, dibongkar rumahnya, menggunakan aparat tentu saja. Dan itu banyak sekali cerita itu dari Sabang sampai Merauke. Saya rasa cerita penggusuran ini banyak sekali. Nah, kemudian intimidasi kedua dengan uang. Jadi anak perusahaan-perusahaan ini memiliki sejumlah uang dari pemodal-pemodal ya, baik bank juga gitu, yang membiayai pertambangan. Mereka bisa memberikan uang kepada masyarakat, bilangnya saya ganti rugi ya tanahnya gitu, dan harganya jauh lebih kecil gitu. Misalnya 1 hektar dihargai 50 juta semisal itu. Sedangkan kandungan batu baranya kita nggak pernah dikasih tahu berapa. Apakah kandungan batu baranya harganya untuk 1 hektar tanah itu sama dengan 50 juta? Bisa jadi kan lebih ya, karena nggak pernah diinformasikan kepada kita, tidak pernah terbuka. Dan kan masyarakat tetap menjadi korban di hal ini ya, baik yang digusur secara paksa maupun yang menerima uang, karena mereka tidak punya pengetahuan apa-apa gitu. Apalagi kalau di Indonesia yang kita tahu kita masih sangat patriarki, seluruh kuasa atas tanah itu dimiliki oleh laki-laki, walaupun ada beberapa tempat yang memang sudah berbagi atau sudah dimiliki oleh perempuan gitu ya, tetapi secara umum itu kepemilikan hak atas tanah seluruh laki-laki. Nah, biasanya kalau laki-laki mereka lebih rentan untuk menerima uang karena mereka memikirkan, rata-rata memikirkan takut kalau intimidasi segala macam. Sedangkan kalau perempuan selalu mikirnya, dan yang diundang rapat-rapat pertemuan untuk sosialisasi atau mau dinegosiasi soal harga tanah itu tidak pernah melibatkan perempuan. Jadi ini kelemahannya ya, dan itu bisa diberikan berbeda-beda harganya, polanya begitu. Bisa aja dirimu dikasih 50 juta, aku dikasih 30 juta, padahal kita saudara. Kok kamu 50 juta, kok aku 30 juta, padahal kita sama-sama mengelola tanah yang sama. Oh, itu supaya apa? Supaya kita saling bermusuhan. Nah, celah inilah yang digunakan perusahaan, karena kita sebagai keluarga tidak saling percaya lagi, mereka masuk gitu untuk terus mempengaruhi. Misalnya dirimu diberikanlah kontrak kerja 3 bulan jadi checker misalnya, atau pembangun proyek jalan gitu-gitu. Jadi ini prosesnya. Kedua itu adalah cara korupsi. Kenapa kami bilang ada cara korupsi? Di dalamnya sebenarnya ada nepotisme dan kolusi juga ya. Jadi ada cara KKN. Nah, cara-cara ini digunakan juga untuk apa? Mempengaruhi kepala daerah yang mempunyai pemegang kuasa terhadap regulasi di suatu wilayah. Dan kita lihat misalnya di film Sexy Killers yang dibuat oleh Watchdog, ditunjukkan tuh bagaimana sebenarnya ada satu pola ketika akan ada pemilu di suatu tempat, akan ada sejumlah ijon politik gitu, janji-janji politik yang kita nggak tahu duitnya dari mana. Ternyata itu dari perusahaan-perusahaan pertambangan gitu ya, yang menjanjikan sejumlah dan membiayai pesta elektoral tersebut. Jadi kayaknya memang caranya tidak akan berbeda dengan dua cara ini. Intimidasi kalau kita lihat
penggusuran itu karena kita nggak bisa melawan ekskavator. Iya. Ekskavator yang besar itu sekali gusur langsung rusak sudah Mm. tanaman, sawah, kebun, bahkan rumah gitu. Jadi bahkan sejarah lebih dalam lagi adalah soal sejarah ya. Jadi begitu memang caranya, dan masyarakat dengan kemampuan kita ya berjuang, saya kira sebenarnya di titik-titik penggusuran, di titik-titik intimidasi yang semakin hari semakin banyak ini tetap ada perjuangan. Itu yang menjadi penting mengapa kami tetap berusaha merawat perjuangan bersama, dan kami banyak belajar perjuangan orang-orang biasa yang berhadapan langsung menjadi pejuang di garis depan menghadang laju dari pengerusakan atau laju ekstraktivisme suatu industri seperti itu. Lalu semalam kita ini kan ada field trip ya Mbak ya, field trip ke lokasi tapak, ada tambang, ada lokasi tambang, lokasi bekas tambang yang belum direklamasi. Lalu kami itu kan waktu itu kita terpisah ya, terpisah. Kami itu tujuannya ke sangat-sangat dalam. Nah di situ kami bercerita, saya mendapat cerita juga dari salah satu tokoh di sana. Dia mengatakan kalau dari dulu, dari zaman Belanda ini sudah ada sumur minyak di sini, tapi sampai sekarang masyarakat di sini kesulitan mencari bahan bakar minyak, bahkan harganya itu jauh lebih tinggi ketimbang di pusat kota. Itu menurut Mbak apa yang terjadi di sana? Ya, di pusat-pusat industri biasanya memang harga-harga bahan pokok itu menjadi lebih mahal karena dia bukan diberikan, setahu saya regulasinya memang tidak diberikan secara langsung kepada orang-orang yang ada di sekitar situ. Biasanya akan dikelola di suatu pabrik gitu ya, di bawah jauh, dan kemudian melalui peraturan negara dia didistribusikan secara berbeda gitu ya. Dia nggak bisa misalnya ini tempat batubara sama kayak di sini tempat batubara, tapi kenapa kenapa nggak ada PLTU ya gitu. Iya. Misalnya ya, kok PLTU-nya ada di Batam, kok PLTU-nya ada di Palembang, kok PLTU-nya ada di Medan, jadi kenapa kita nggak punya PLTU untuk listrik gitu. Ternyata pas kita periksa lagi, oh ternyata pembongkaran ini, industri-industri ini, ekstraktivisme yang dilakukan ini justru untuk melayani apa? Melayani mereka lagi gitu, melayani industri, melayani pembeli gitu, bukan melayani negara sendiri, masyarakat sendiri. Ini yang menjadi kritik kita sejauh ini ya. Bagaimana mungkin sesuatu dijual sementara kita sendiri kelaparan gitu. Harusnya kan penuhi dulu kemudian justru kebalik, kita yang dijual dulu, sedangkan proses jual belinya itu kita nggak tahu gimana sebagai masyarakat umum ya. Dan pembagiannya juga seperti apa kita nggak tahu. Bahkan misalnya yang lagi tren sekarang itu soal kenaikan harga BBM. Kok tiba-tiba kita naik, dari dulu ini pertanyaan kita masih minyak kok kita setengah mati ya dapatin BBM, harganya naik terus. Mungkin di pusat kota lebih murah karena dia memang dekat dengan pusat distribusi, sedangkan di kampung kan jauh pusat distribusinya, karena itu kan butuh diolah kemudian baru bisa digunakan. Jadi karena ini pembongkaran itu tidak membiayai masyarakat, mereka malah menghancurkan masyarakat dan membiayai mereka sendiri. Mereka sendiri siapa? Bisnis mereka. Misalnya saya rasa juga PLTU sepanjang Jawa dan juga Sumatera itu yang dibiayai juga industri. Misalnya dia membiayai pabrik-pabrik, membiayai perkebunan kelapa sawit, membiayai pabrik perkebunan kelapa sawit, membiayai apa lagi. Jadi pabrik semen juga itu dia biayain pakai batu bara. Jadi memang begitu polanya. Nah, sehingga itu menjadi pertanyaan dan kritik kita bersama. Bagaimana mau mengenyangkan masyarakat sendiri atau orang yang tinggal di dalam rumah, sementara barang-barang kita justru jual. Gimana bisa menjamin orang yang tinggal di dalam rumah kesehatannya, menjamin orang itu bisa kenyang dan tumbuh dengan baik, sementara seluruh barang atau sumber daya yang kita punya malah kita kasih jual gitu dengan harga yang murah kan. Selalu ada protes gini, jual barang mentah baliknya harganya mahal gitu. Sementara ya kita tahu banyak permintaan dunia di luar ya, artinya mungkin negara-negara yang membeli itu juga banyak permintaan. Tetapi kan alangkah bijaknya memang harus memenuhi dulu kebutuhan dalam rumah sendiri gitu. Baru kemudian kalau ada lebihan kan konteksnya mesti gitu ya. Kalau di dalam rumah sudah terpenuhi secara maksimal,
ada tabungan lah gitu, baru kita bisa menjual. Ini kan enggak gitu, walaupun mereka mengklaim ini untuk kebutuhan masyarakat. Untuk masyarakat yang mana pertanyaannya? Masyarakatnya yang berbeda ternyata, bukan orang-orang di kampung, bukan seperti Pak Dasi dan kawan-kawan di sana-sana, bukan seperti Pak Bahar di Makroman yang harus kebanjiran dan bingung cari bensin untuk nyalakan mesin dompeng untuk mengelai padi misalnya gitu. Jadi itu memang tidak untuk melayani masyarakat. Oh iya, memang agak sedikit lucu nih Mbak. Justru di daerah-daerah yang memproduksi minyak atau batu bara dan sebagainya, justru itu yang dijadikan anak tiri. Ya. Dijadikan anak tiri, dan yang malah yang ditimang-timang itu pusat kota seperti Jawa, seperti Sumatera, kota-kota besar lainnya begitu. Lalu Mbak tadi sedikit membahas soal gender tadi ya. Kalau saya boleh tahu, apa aja sih dampak yang disebabkan oleh pertambangan dari perspektif gender? Ya, sebenarnya ketika ada industri, yang paling pertama dikorbankan itu adalah perempuan dan anak-anak ya. Dan karena negara kita ini selalu menggunakan metode melihat dengan kacamata laki-laki dalam tanda kutip ya, bahwa semua orang sama, semua orang berdaya, semua orang bisa sekuat ini walaupun daerahnya beda-beda. Nah, yang dikorbankan perempuan karena satu, hampir seluruh kebutuhan perempuan itu memang bisa jadi 2-3 kali lipat lebih banyak daripada laki-laki. Misalnya air, 1 bulan 1 kali itu perempuan yang sudah masuk usia produktif dia akan mens ya selama 7 hari, 7-14 hari. Dia butuh air yang banyak. Dalam arti ini untuk membersihkan diri ya, dan tidak mencemari, karena itu juga akan mengundang penyakit. Sehingga kalau airnya dicemari atau bahkan airnya dihilangkan, dirusak dan dihilangkan, yang akan ke lingkungan itu perempuan. Itu yang pertama. Selain itu anak-anak. Kenapa? Karena misalnya ketika ibunya tidak sehat, misalnya ada satu bayi, misalnya bayinya baru lahir, tidak ada air bersih yang sehat, maka si bayi juga karena bayi butuh air yang lebih banyak ya daripada mungkin untuk kita orang dewasa. Kalau dibanding bayi itu lebih banyak bayi karena sebenarnya dia butuh air segala macam. Nah sehingga kenapa yang kami bilang bahwa yang paling menerima daya rusak pertama itu perempuan, dan itu berkali-kali gitu, berkali-kali. Nah di konteks ekstraktivisme, di konteks industri yang sangat ekstraktivisme ini juga menunjukkan kalau perempuan itu dilemahkan dengan sistem ini. Satu, tidak pernah dilibatkan ya, segala keputusan itu tidak pernah melibatkan perempuan. Yang kedua, perempuan akan semakin ditinggikan karena dianggap tidak punya suara gitu. Cuman ada suaranya ketika pemilu gitu. Iya kan? Nah ketiga, dia akan di nomor 2 kan, jadi segala kebutuhan apapun itu yang dihitung selalu laki-laki dulu. Pak, bapak butuhnya apa? Nggak pernah dihitung, dan itu digeneralkan gitu, diumumkan bahwa semuanya harus sesuai dengan kepala atau yang disampaikan oleh laki-laki. Selain itu mereka kan semakin dimiskinkan gitu. Kenapa mereka dimiskinkan? Karena mereka menjauhkan dari akses sumber daya yang mereka butuhkan, misalnya air, tanah, udara yang bersih gitu. Karena perempuan kan punya alat reproduksi yang cukup sensitif ya, saya rasa laki-laki juga, tetapi perempuan cukup ini karena dia punya daur hidup yang agak berbeda gitu ya. Sehingga misalnya saya pernah melihat kejadian, ada satu ibu-ibu dari perkebunan kelapa sawit ya, ini bukan tambang, dia baru melahirkan dan tiba-tiba anaknya itu kayak tali pusalnya membusuk karena ternyata nggak ada air bersih di tempat dia tinggal gitu. Dia buruh perkebunan kelapa sawit, bapaknya kan nggak bisa buat apa-apa kecuali membonceng anak dan ibu itu ke puskesmas. Sementara jalan di perkebunan kelapa sawit itu kan kalau mungkin di tempat lain misalnya di Sumatera atau beberapa tempat dia mungkin yang sudah tua itu kan jalannya sudah agak bagus ya, tapi kalau di Kalimantan Timur tuh jalannya benar-benar jelek banget gitu. Jadi butuh waktu untuk sampai ke pusat kesehatan gitu ya, kayak klinik atau puskesmas, dan butuh lagi rujuk ke rumah sakit, prosesnya panjang, perempuan akan semakin stres. Sementara laki-laki harus bekerja misalnya, siapa yang akan merawat ini, siapa yang akan bertanggung jawab terhadap ini? Nggak ada, harusnya negara hadir, tapi nggak pernah terjadi. Jadi ada lapisan-lapisan yang harus
dihadapi oleh masalah yang berlapis-lapis dihadapi oleh perempuan ketika mereka harus hidup secara terpaksa gitu, berdampingan dengan bencana ini gitu ya. Jadi bencananya itu juga nggak cuma bencana alam gitu fisik biasa gitu, tapi juga bencana kemanusiaan gitu. Di sana gimana saya membagi peran dengan suami saya, bahkan di lokasi-lokasi seperti ini tingkat perceraian juga, perselingkuhan juga tinggi, dan yang selalu disalahkan perempuan gitu, nggak bisa ngalahin suaminya lah, perempuannya selalu cerewet lah di rumah, sementara laki-lakinya misalnya dia pulang kerja nggak tahu, dari pagi berangkat misalnya jam 5 pagi, pulang nanti jam 8 malam, dia nggak tahu anaknya gimana di rumah, dia nggak tahu hubungan tetangga-tetangga seperti apa, tiba-tiba istrinya curhat, suaminya capek, ngomel, berkelahi, menyebabkan perceraian. Siapa yang dikorbankan? Perempuan dan anak lagi. Jadi berlapis-lapis masalah yang dihadapi oleh perempuan dan anak. Jadi melihat industri ini harus melihat apakah perempuan diuntungkan dalam hal ini. Saya rasa mau isunya sawit, PLTU, batubara, geotermal atau apapun itu, pasti yang kita harus pastikan apakah perempuan di sana akan selamat atau enggak. Itu menjadi penting. Apalagi gender minoritas lebih repot lagi itu ininya. Kita cara belajarnya dan cara membuat mereka, memastikan mereka keselamatannya seperti apa. Terus erat nih kan Mbak kaitannya antara tambang batu bara dengan PLTU. Nah, menurut pandangan Mbak soal PLTU itu bagaimana sih? Ya karena di Kalimantan Timur itu nggak ada PLTU, ya ada sih tapi juga melayani industri, dan dia nggak sebanyak di Sumatera dan Jawa ya. Baru-baru ini juga akan ada rencana pemerintah untuk mempensiunkan PLTU tua. Ada dilema juga gitu karena banyak pekerja di sana ya. Nah PLTU ini saya pernah datang satu kali, saya belum pernah ke Sumatera, tapi saya pernah datang ke Palu. 1 tahun setelah kejadian tsunami di Palu. Saya pergi ke PLTU yang batubaranya dari Kalimantan Timur. Saya datang ke sana dan saya lihat PLTU-nya tutup untuk sementara karena emang dia di dekat dengan air ya, waktu itu kayaknya dekat danau kayaknya dekat laut deh. Jadi si tsunami-nya kena lah, walaupun itu agak jauh maksudnya, tapi kena hantaman. Jadi ada beberapa bangunan yang rusak, ada tabungnya PLTU juga yang roboh gitu. Dan saya tanya dengan beberapa warga, saya bilang gimana kondisi di sini ya? Aduh Mbak, syukur. Mereka menyampaikan gitu, Mbak ketika tsunami malamnya, ada satu bapak namanya Pak Ansor, ketika tsunami Mbak pas tsunami sore, malamnya ada pengumuman kalau PLTU-nya tutup. Saya itu Mbak langsung sujud syukur. Kenapa Mbak sujud syukur? Saya bilang akhirnya PLTU berhenti. Kenapa Pak? Karena kami di sini setengah mati, nggak ada PLTU, debu gitu setiap hari, nggak ada jaminan kesehatan. Kami mau pindah kemana, nggak ada tempat gitu, nggak ada kampung lagi. Kami tetap harus bertahan di sini. Tadinya kami mencari kerang di pinggir-pinggir laut dapat untuk dijual, ini kami nggak bisa gitu, cari makan jadi buruk. Sekarang ketika PLTU tutup, kami bisa nih cari kerang karena katanya PLTU ini ada air panas yang dikeluarkan gitu ke jadi kerang-kerang dan biota-biota itu mati katanya gitu. Tapi sekarang Mbak sudah mulai mendekat, biota-biota itu hidup gitu. Mungkin karena PLTU-nya mati, jadi dia bilang saya bersyukur sekali. Jadi saya melihat bahwa yang terjadi di Kalimantan Timur dan yang terjadi di wilayah lain yang saling terhubung melalui jalur distribusi batu bara, saya kira sama aja gitu dan memprihatinkan. Sehingga kami selalu berprinsip, bukan berprinsip ya, kami itu menertawakannya agak sarkas. Biarlah manusia menambang, Tuhan yang mereklamasi gitu, Tuhan yang memperbaiki. Dengan apa caranya? Bencana alam, kita menunggu aja bencana alam gitu. Karena kalau dengan bencana alam itu bisa membuat ini berhenti gitu. Karena percuma pakai protes apa segala macam, maksudnya percuma ini banyak biaya yang dikeluarkan. Biaya itu nggak cuma bukan biaya, tenaga yang dikeluarkan. Jadi harus ada yang dikorbankan, harus ada yang mati, harus ada yang dikriminalisasi, ada yang keluar masuk jadi narapidana gitu. Jadi kalau bisa dengan bencana, pasti dengan Tuhan akan adil gitu ya, pasti dengan bencana juga. Jadi saya melihat Pak Arsyad bilang, saya Mbak sujud Mbak di dekat rumah, jadi dia tinggal di dekat tempat tenda-tenda pengungsian itu, saya sujud Mbak di sini.
demi apa Pak anu sudut, ya kan PLTU itu hanya berhenti Mbak gitu. Saya bilang oh iya juga sih. Karena dengan PLTU itu berhenti, masyarakat walaupun bencana ya, tapi nggak ada debu, karena itu dekat banget sama rumah, betul-betul sangat dekat. Jadi saya rasa krisis yang terjadi di daerah PLTU dan krisis yang terjadi di tempat pembongkaran batu bara yang untuk PLTU juga itu nggak ada bedanya, sama saja. Semua mendapatkan kerugian yang berlapis-lapis, yang menebal setiap waktunya dan tidak terpulihkan. Berarti pengalaman Mbak yang Mbak ceritakan barusan itu sekaligus membuktikan bahwa industri ekstraktif batubara ini dari hulu ke hilirnya itu dipenuhi dengan penderitaan rakyat, kerugian, bahkan kerusakan lingkungan. Ya, sangat memprihatinkan sekali lah ya kondisi itu. Lalu soal sekarang ini lagi marak-maraknya ini kan Mbak soal isu IKN atau ibu kota negara. Nah, dari pandangan Mbak sendiri itu bagaimana? Ya ini kami tuh selalu melihatnya ini tuh semua proyek besar yang akan menghadirkan sejumlah anggaran. Jadi ada 446 triliun yang akan dikucurkan, bisa jadi meningkat karena tahun sebelumnya di 2021 tuh kayaknya kurang 436 atau 400 berapa gitu ya triliun juga, tapi artinya di tengah penderitaan masyarakat gitu ya, ada proyek yang cukup egois ya kiranya yang dibuat oleh pemerintah. Aku nggak tahu tujuan utamanya apa. Mereka menyampaikan bahwa ya kepadatan di Pulau Jawa dan lain sebagainya, itu kan harusnya banyak ahli yang menyampaikan bagaimana mengurangi kepadatan gitu ya, atau alasan lagi pemerataan. Apakah ada jaminan jika ibu kota negara dibangun di Kalimantan Timur, di tempat kamu datang sekarang ini, akan ada pemerataan yang seperti dibayangkan? Saya rasa ketika di Jawa juga saya masih melihat masalah-masalah lingkungan hidup gitu ya. Masalah misalnya tumpang pitu di Jawa juga, misalnya wadas di Jawa juga gitu, kendeng di Jawa juga. Jadi apa yang disebut sebagai pemerataan? Oh, benar-benar pemerataan, artinya menggusur masyarakat. Nah, di ibu kota negara saya jalan, kayaknya saya punya kesempatan 2 kali pada saat itu baru pengumuman pemindahan ibu kota negara. Saya coba jalan ke sana dan saya nggak lihat ada sesuatu yang megah gitu ya, atau kayak orang masyarakat menyambut dengan penuh semangat. Tapi saya melihat di mana mau dibangun ibu kota negara ini tempat yang sangat tidak strategis menurut saya ya, karena itu jauh dari Balikpapan juga jauh, dari Samarinda jauh, dari PPU jauh. PPU ini Penajam Pasar Utara, kabupaten, salah satu kabupaten yang bupatinya baru-baru ditangkap juga, jadi oleh KPK. Jadi kenapa mesti dipindahin ke sini? Nah, ke sini ke Kalimantan Timur. Ternyata pas kita periksa, oh di dalamnya banyak pemiliknya yang terhubung dengan para penguasa. Misalnya adiknya Prabowo punya ibu di sana. Ada Taipan terkaya, salah satu yang kaya juga di Indonesia, punya usaha dan bisnis yang namanya Sukarno Tanoto. Ada Hasim juga di Kusumo, adiknya adiknya Prabowo. Ada tambangnya siapa? Ada punya Luhut. Jadi loh, kenapa masih dibuat di sini, kan ada tempat lain misalnya gitu. Atau yang lebih penting adalah ini kan pandemi ya, maksud saya kebijakan ini mestinya dihentikan. Mega proyek ini dihentikan dan fokus untuk memulihkan masyarakat. Memulihkan ekonomi masyarakat. Iya, karena kan belum ada jaminan apakah COVID ini selesai atau enggak, meledak lagi atau enggak, kan nggak ada jaminan seperti itu. Ya saya tahu negara bekerja, tetapi lebih bijak dan alangkah lebih adil rasanya jika sejumlah uang ini dialihkan untuk hal-hal penting, untuk pendidikan gitu ya, untuk kesehatan, untuk memastikan kawasan-kawasan warga ini selamat gitu. Jadi dan ada agenda di dalam ibu kota negara ini menggunakan konsep smart city. Ya, di dalamnya itu akan direncanakan akan emisi nol, jadi tidak ada emisi, akan menggunakan baterai. Jadi seluruh kendaraan listrik dan lain sebagainya itu akan menggunakan baterai. Baterai dari mana? Ternyata pas kita lihat lagi,
baterai ini juga. akan ada tambang lagi di Tambang tempat juga. lain. Nggak nambang sih di Kalimantan Timur, tapi dia akan menambang di tempat lain, Tempat menambang lain. nikel, Oke. menambang besi, menambang baja, menambang aluminium di tempat-tempat lain. Dan itu akan sengsaranya sama seperti kita di Kalimantan Timur, akan ada yang mati, akan ada yang dikriminalisasi, akan ada protes warga, akan ada yang digusur, begitu terus ceritanya. Jadi dan apa urgensinya memindahkan ibu kota? Pernah nggak kita sebagai warga negara ditanya kenapa mau Tidak memindahkan ibu dilibatkan kota? sama sekali. Ini menggunakan anggaran negara loh. Iya. Kita membayar pajak loh. Secara resmi kita sebagai warga negara membayar pajak melalui apapun yang kita belanjakan. Kita menerima kok ada kenaikan sejumlah harga, gitu ya. Jadi saya kira untuk dia bisa memulihkan nama baiknya, gitu ya. Jika pemerintah dalam hal ini Jokowi ingin meninggalkan legacy yang baik, yang bijaksana, hentikanlah, batalkanlah mega proyek ibu kota baru Indonesia ini dan alihkan pembiayaan itu untuk kepentingan masyarakat, untuk biaya kesehatan, biaya pemulihan pasca COVID, dukungan terhadap rumah sakit misalnya, karena kita nggak tahu pandemi akan berakhir sampai kapan gitu, dan juga untuk pendidikan misalnya. Jadi saya kira ada cara-cara yang lebih bijaksana yang bisa diambil dan dipilih oleh Jokowi sebagai pucuk pimpinan negara ini ya, pimpinan kita itu untuk meninggalkan legacy, karena dia akan berakhir kan periodenya. Jadi untuk meninggalkan itu saya kira bukan dengan mega proyek deh. Supaya apa? Saya akan mengkhawatirkan mega proyek ini akan mangkrak karena sejumlah uang itu duitnya dari mana? Sementara kita sangat kesulitan, negara sedang kesulitan, semua negara di dunia karena dihantam oleh COVID-19 seperti itu. Berarti kalau dari pemaparan Mbak tadi, berarti bukan hanya deforestasi yang terjadi di sana, tetapi ada politik kepentingan juga di balik pemindahan ibu kota negara Baru tersebut. ya. Terus mengenai dampaknya nih Mbak, dampaknya kepada masyarakat secara umum, masyarakat secara adat, soal persoalan tambang dan IKN ini, itu bagaimana Mbak? Ya, sebenarnya sama aja ya, sama aja tuh pola yang diterapkan di pertambangan itu nggak jauh beda dengan mega proyek ini gitu. Di sana ada suku Bali, salah satu suku asli sepertinya ya, aku tidak bisa memastikan suku asli atau enggak, tapi itu kami pahami itu adalah salah satu entitas yang lahir di Kalimantan Timur dan mereka sudah lama hidup di Kalimantan Timur dan serta menjadi salah satu suku asli gitu di Kalimantan Timur. Saya mengklaimnya ya itu pasti suku asli. Mereka tidak pernah dilibatkan dalam sebuah sosialisasi, mereka tidak pernah diundang dan ditanyakan apakah mau dipindahkan ibu kota negara di tempat ini. Mereka tentu akan digusur. Kemana mereka yang pergi? Sementara seluruh tempat sudah terpenuhi dengan sejumlah orang ya, karena penduduk kita kan makin hari makin bertambah. Indonesia mengalami demos geografi, jadi pertumbuhan anak muda yang sangat pesat, kelahirannya sangat tinggi. Jadi mereka tentu akan tergusur sama seperti masyarakat adat di kawasan-kawasan yang dibuka untuk lahan pertambangan. Seperti itu. Mereka akan menjadi korban lagi gitu. Karena sebelumnya mereka sudah dikorbankan ketika ada perusahaan kayu, perusahaan industri kayu yang menghabisi kawasan adat mereka, kampung halaman mereka. Sekarang mereka berpindah, beberapa kali berpindah seingat saya, mungkin ada 4 atau 5 kali berpindah gitu. Bisa jadi kurang dari itu, sorry kalau saya nggak ingat. Tapi sekarang ini adalah tempat tinggal mereka terakhir. Saya nggak tahu mereka tinggal di mana. Dan pasti negara akan meninggalkan begitu saja. Jadi ini akan menjadi jejak pelanggaran HAM saya. Jadi di dalam mega proyek ini ada jejak pelanggaran HAM berat gitu ya, karena menggusur masyarakat adat yang notabene Indonesia ini negara berbudaya dan beradat. Berarti ada penggusuran sepihak begitu ya Mbak? Secara paksa. Secara paksa dan sepihak atas nama pembangunan. Saya jadi teringat dengan pernyataan dari Menteri Lingkungan Hidup sendiri, jangan hanya karena lingkungan lalu investasi jadi terhambat. Itu sebenarnya lucu sih. Iya, itu sangat menunjukkan bahwa keberpihakan pemerintah yang dipilih sekalipun ternyata mengkhianati suara-suara rakyat. Jadi
siapa yang perlu kita percaya lagi. Jadi jangan salahkan ketika masyarakat melakukan protes, jangan salahkan ketika masyarakat kita acuh terhadap seluruh peraturan, jangan salahkan ketika masyarakat mengambil caranya sendiri, karena memang negara tidak pernah menunjukkan secara serius bagaimana mereka melayani masyarakat, melayani rakyatnya yang memberikan dukungan penuh melalui pemilu untuk memilih mereka duduk di tampuk kekuasaan yang punya hak dan kuasa penuh terhadap seluruh regulasi, seluruh pengaturan hidup orang banyak di Indonesia. Jadi jangan salahkan masyarakat kalau protes, jangan salahkan masyarakat kalau mereka bertindak di luar batas batas-batas yang sudah ditentukan gitu ya. Jadi karena itu adalah bentuk kemarahan masyarakat. Jangan protes jika masyarakat marah. Terus dari ke dampak yang dirasakan oleh masyarakat secara ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan karena adanya tambang yang ilegal maupun yang legal itu bagaimana, Mbak? Ya sebenarnya dampaknya nggak jauh berbeda ya dampaknya. Kami nggak menyebut dampak karena dampak itu ada positif, negatif, ada baik, buruk, tapi kami menyebutnya daya rusak. Daya rusak itu dalam tata cara kami berpikir, daya rusak itu pertama dia menyebar, meluas dan menyejarah. Jadi skupnya bisa skala kampung, kemudian dia menyebar menjadi skala kabupaten, kemudian menjadi skala yang lebih besar lagi. Kemudian dia berdaya untuk merusak jangka pendek, jangka panjang, dan tak terpulihkan. Nah, jadi misalnya apakah anak keluarga yang anaknya mati di lubang tambang itu bisa dipulihkan dengan uang? Nggak bisa. Siapa yang bisa itu? Nggak pernah dihitung dan nggak pernah dipulihkan sama sekali. Lubang-lubang nggak ada yang ditutup, penegakan hukumnya tidak dilakukan, dukungan pemulihan psikologis para keluarga yang ditinggalkan karena anaknya mati di lubang tambang tidak diberikan. Jadi saya rasa memang nggak ada yang disebut dengan dampak baik. Kami menyebutnya itu daya rusak. Memang betul-betul merusak dan bahkan membunuh ya, karena kalau kita lihat udah ada 40 orang mati. Jadi dan nggak pernah ada jaminan bahwa tidak akan lagi ada orang mati. Berarti memang sengaja dirusak begitu ya, Mbak ya? Ya ini sepertinya memang satu mekanisme jahat ya yang dibangun dan secara sengaja dirawat sehingga masyarakat pun tidak punya kekuatan untuk mengadu karena maksudnya bukan tidak punya kekuatan tapi sampai kehilangan sampai kehilangan kepercayaan kalau mengadu ini akan berhasil atau enggak. Jadi benar-benar sampai kehilangan kepercayaan, nggak usah sudah diusut, biarkan aja lah. Sampai pasrah begitu ya, Mbak? Sampai pasrah karena tidak ada jaminan gitu. Jadi menurut saya segala proses sudah ditempuh. Nah ini tinggal pemerintah mau tidak menegakkan proses hukumnya, mengembalikan seluruh hak kepada masyarakat agar mereka menentukan sendiri apa yang ingin mereka pilih berkaitan dengan lingkungannya. Saya kira selain itu adalah bicara soal pemulihan ya. Jadi kawasan-kawasan ini harusnya sekarang mulai dipulihkan oleh negara lain, bukan ditinggalkan begitu saja atau malah dialihkan untuk hal-hal yang lain. Kalimantan Timur tuh lubang-lubang itu mau dialihkan menjadi tempat wisata, sementara itu sudah ada orang mati di situ. Bagaimana jadi tempat wisata? Jadi ini ada mekanisme yang sangat jahat ya, meninggalkan tanggung jawab dan membiarkan itu dikonsumsi terus-menerus oleh masyarakat. Menarik sekali, Mbak. Sebelumnya kan juga saya sharing-sharing lah gitu, berdiskusi dengan teman-teman dari Jatam. Saya belajar banyak hal sekali dari mereka. Saya jadi dapat inspirasi baru, dapat pembelajaran baru dan dapat semangat baru. Termasuk dari Mbak Eta sendiri. Lalu closing statement dari Mbak itu bagaimana? Ya, saya rasa karena dirimu dari pulau yang mengkonsumsi batu bara melalui PLTU, saya kira mungkin kita harusnya saling gotong royong untuk mendukung perjuangan di sini. Kami juga mendukung perjuangan kawan-kawan di
Sumatera Utara. Selain itu jangan sedih dengan apa yang dihadapi sekarang, tapi bangunlah kemarahan-kemarahan itu menjadi perlawanan yang perjuangan. Saya kira tidak ada satu cara yang ideal gitu ya, banyak cara yang harus ditempuh, dan setiap kemenangan dari setiap cara yang ditempuh itu harus dilakukan dengan cara apa? Dikampanyekan, disebarluaskan, kemudian didokumentasikan untuk menjadi sejarah bahwa kami pernah mencoba, kita pernah secara kolektif pernah bersama-sama berjuang untuk terlepas dari mautnya batu bara di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Jadi begitu kawan-kawan Wisma Sri Kandi, kita akhiri episode kali ini. Sangat seru berbicara dengan Mbak Eka ini sebenarnya, tetapi karena terhalang oleh durasi ya, jadi cukup untuk kalian. Terima kasih. Terima kasih.